Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 12 saham yang uptrendnya masih cukup bagus ya. Dan beberapa di antaranya itu memang uptrendnya masih super kuat dan ada yang uptrendnya sudah mulai naik ya seperti itu ya. Jadi saya akan bahas juga 12 saham untuk minggu ini tanggal 26 sampai dengan 30 Agustus 2024. Ada beberapa saham IDX Energy yang saya skip ya, bukan berarti uptrendnya jelek, enggak, karena sudah saya bahas di video sebelumnya, khusus mengenai sektor IDX Energy yang masih bullish ya seperti itu ya. Jadi bukan karena enggak uptrend atau uptrendnya kurang bagus, enggak, karena sudah saya bahas di video sebelumnya untuk saham-saham yang sektor IDX Energy ya. Jadi saya mulai dulu untuk yang pertama yang saya bahas adalah untuk saham UNTR ya. Jadi kalau kita perhatikan untuk saham UNTR ini memang uptrendnya masih bagus. Apakah ini ada sentimen pembagian dividen? Kalau kita perhatikan sih, saya sih fokusnya ke price action ya. Jadi kalau kita perhatikan di MA20-nya, MA20-nya masih mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas MA20-nya, berarti masih bagus ya untuk UNDR. Nah, setelah dia breakout ke atas 26.800 yang sudah pernah saya gambarkan garisnya, maka target price berikutnya di 28.150, dan kalau dia naik lagi breakout ke atas 28.150, maka dia akan menguji resistance berikutnya kurang lebih ini di area yang agak jauh ya, 31.250. Di tengah-tengahnya kalau mau tarik di garis resisten dari swing hanya di sini ini kurang lebih saya tarik di area sekitar 30 ribuan ya. Jadi 30.075. Jadi lumayan jauh dari 28.000. Kalau dia berhasil breakout ke atas 28.150 ya tambah lagi atau average up ya. Target price berikutnya 30.000 atau 31.250. Nah, untuk NTR ini yang mau buy on weakness di MA20-nya Anda bisa tunggu di sekitar area ini saya gambarkan 25.500 sampai 26.000 ya. Saya kotak ini ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Anda tunggu kalau mendekati penutupan atau besok paginya dia mulai rebound mantul ke atas kita barusan buy. Itu untuk UNTR. Jadi kalau dia naik uh, turun di bawahnya 26.000, kemudian dia berhasil naik ke atas 26.000 atau nanti di 25.500 ya, Anda barusan buy menjelang penutupan atau besok paginya. Nah, kalau nggak dikasih kita buy high sell higher naik ke atas 27.150 kita buy target price berikutnya 28.150 itu untuk UNTR. Jadi UNTR ini masih cukup menarik kalau misalnya mau buy on weakness ya tunggu aja di MA 20-nya sekitar 25.500 sampai 26.000. Mungkin nanti dipotong di sana atau di agak bawah di 24.675 atau 24.000 ya seperti itu. Jadi garis-garis yang sudah saya berikan ini untuk acuan supportnya ya yang di bawah ya. Kalau turun jangan langsung buy, kita tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Itu untuk UNTR. Oke, berikutnya untuk brand. Kalau kita lihat ini trading range untuk brand ini sudah saya gambarkan lumayan rapi ya. Jadi antara supportnya 8125, kemudian ini resistennya 9575. Saya pakai acuan sama yang sebelumnya di sini ya. Dia berusaha naik tapi dia gagal turun lagi. Nah, resisten itu jangan sampai dijadikan tembok. Yang artinya kalau kita sudah punya terus kemudian kena resisten langsung kita jual. Asumsinya dia bakalan turun enggak ya. Sebaliknya Anda pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Jadi kalau kena trailing stop atau stop loss Anda jual. Tapi kalau masih belum kena ya Anda tetap hold. Nah di sini swing high-nya sebelumnya di 9625. Kalau dalam minggu ini ya 26 sampai 30 Agustus 2024 dia berhasil naik ke atas 9625 untuk brand. Anda bisa tambah lagi atau average up. Target price berikutnya dia akan menguji resisten 10.700 dan 12.200 ya. Jadi untuk brand ini masih cukup bagus, masih menarik ya. MA20 mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas MA20-nya jadi masih menarik untuk buy. Cukup ya. Berikutnya untuk Breeze. Breeze kalau kita perhatikan di sini uptrendnya masih bagus. Tahu dari mana? MA20 mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas MA20-nya. Ya kan? Kalau kita perhatikan 2740 adalah resistennya swing hanya kalau dia breakout ke atas 2740 yang belum punya boleh buy high sell higher atau yang sudah punya kalau mau tambah lagi boleh. Kalau misalnya takut-takut Anda bisa tunggu lagi di area supportnya sekitar 2400 sampai dengan 2450 ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Kita tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Itu untuk buy on weakness di area 2400 sampai 2450 untuk breeze. Tapi kalau dia nggak dikasih ternyata dia naik lagi ya kita buy high sell higher. Pasang aja automatic order kalau dia naik ke atas 2740 kita buy, target price berikutnya di 3000. Ya, kalau lebih cukup. Berikutnya untuk BRPT. Kalau kita perhatikan BRPT di sini MA20 mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas MA20-nya. Nah, kalau dia berhasil naik ke atas 1150, target price berikutnya 12480 dan 1445 untuk BRPT ya. Jadi sejauh ini memang BRPT masih cukup menarik ya. Nah, kalau mau buy silakan buy-nya bertahap aja. Kalau mau tunggu buy on weakness ya tunggu di 1040. Jadi BRPT ini masih menarik untuk buy. Memang dia sideways-nya lama banget gitu ya. Terus kadang-kadang capek ya. Sudah nungguin lama naik sedikit terus kemudian dia turun lagi bahkan lower low. Mungkin bisa kena stop loss-nya ya. Tapi sejauh ini sih memang
kadang-kadang trading seperti itu ya, satu kali, dua kali gagal, tiga kali gagal, keempat kalinya barusan berhasil ya. Jadi kita tetap fokus aja ke trading plan masing-masing. Kalau mesti sering kali kena PHP seperti ini ya, kalau Anda nggak suka ya pilih saham yang lainnya. Memang ciri khasnya saham itu seperti itu. Kadang-kadang breakout, nggak lama lagi memang naik, kemudian turun lagi ya. Jadi jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya kalau sudah beli ya. Ya, kalau misalnya nyangkut ya pasang stop lossnya ya. Begitu ya. Lebih cukup. Berikutnya untuk INDF. INDF trennya masih cukup kuat. Memang INDF ini saya lepasnya terlalu awal ya. Saya lepasnya sekitar 6.300-an atau 6.250 ya di sini ya. Jadi saya lepas karena saya fokus pindah ke saham yang lainnya. Bukan berarti INDF saya lihat enggak ya. INDF ini uptrendnya masih bagus. Dia akan testing resisten 6.750. Kalau dia breakout ke atas 6.750 yang sudah punya boleh average up atau tambah lagi target price berikutnya di 6.900. Yang belum punya karena dia jauh dari MA20-nya ya, lebih baik Anda tunggu buy on weakness di sekitar area 6.400 ya. Saya kasih di sini areanya. Artinya untuk buy on weakness itu kalau dia turun di bawahnya 6.400 kita jangan langsung buy. Kita tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita baru buy ya. Jadi 6.400 atau 6.300. Kalau turun jangan langsung buy, tunggu rebound mantul ke atas. Tapi kalau nggak dikasih kita buy high sell higher, naik ke atasnya 6.750 garis saya atau pakai acuan high-nya hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 kalau dia naik lagi ke atas 6.725 minggu ini ya kita boleh tambah lagi atau average up yang belum punya boleh buy high sell higher. Itu untuk INDF cukup ya. Berikutnya untuk PNLF. PNLF faktornya masih kuat. Tahu dari mana? MA20 mengarah ke atas. Harga saham masih di atasnya MA20-nya. Kalau kita lihat di sini swing hanya di 368. Ya kalau dia berhasil breakout ke atas 368 ya, Anda mau boleh tambah lagi atau yang belum punya kalau mau tunggu di 368 atau nanti di MA20-nya. Kemungkinan MA20-nya nanti dites di sekitar area ini ya. 342 sampai 350. Jadi kalau dia turun jangan langsung buy. Kita tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita baru buy. Itu untuk PNLF ya. Nah, kemudian kalau dia nggak dikasih, kita buy hasil higher naik ke atas 378, kita tambah lagi atau average up atau buy hasil higher yang belum punya ya. Target price berikutnya di 410. Tapi jangan lupa pasang automatic order sell ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini kalau dia gagal bertahan di atas 410 ya sebelumnya ya. Dia gagal tembus kemudian dia turun, dia ekornya panjang ke atas. Jadi kalau Anda buy high sell higher atau tambah lagi ya average up, Anda jangan lupa pasang pengamannya di sekitar 400. Jadi kalau dia naik ke atas 400, dia gagal turun di bawahnya, Anda jual ya. Jadi pasang aja trailing stop ya seperti itu ya. Kalau sekuritas Anda belum belum punya trailing stop, lebih baik cari sekuritas lain yang sudah punya filter trailing stop ya untuk melindungi keuntungan yang sudah Anda dapat supaya Anda nggak kena trap seperti ini ya ekor panjang ke atas. Ya, salah satunya sekuritas yang saya sarankan adalah sekuritas CP atau Valburi ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau yang mau join, linknya ada di video deskripsi bawah ini ya untuk sekuritas Valburi. Kalau lebih cukup, berikutnya untuk AGRO. AGRO saya nggak tahu ini apakah ada aksi korporasi atau enggak. Karena biasanya AGRO ini kalau dia naik tinggi, diikuti dengan volumenya biasanya ada aksi korporasi. Entah itu right issue atau akuisisi dan lain-lain ya. Jadi AGRO ini adalah salah satu bank yang dari dulu ya, dari dulu banget ya, itu hobinya cuma right issue doang. Sering banget right issue, entah berapa kali ya dalam 3 tahun terakhir ya seperti itu, atau 5 tahun terakhir. Ya. Jadi kalau dia ada aksi korporasi biasanya dinaikkan ya. Entah itu repo, saya nggak tahu apakah ini saham repo atau enggaknya bank ya. Kadang bank juga bisa aja repo juga ya. Nah, seperti itu. Em, kita nggak akan pernah tahu ya seperti itu ya. Kemudian kalau dia berhasil naik ke atas 290, target price berikutnya 320. Eh, nah kalau kita perhatikan di sini MA20-nya masih mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas MA20-nya. Kalau yang mau buy on weakness ya, Anda bisa tunggu di area sekitar ini ya, 266. Jadi kalau dia turun di bawahnya 266, kita jangan buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas, kita persen buy. Kalau dia berhasil naik ke atas 290, ya tambah lagi average up, target price berikutnya 320. Itu untuk AGRO. Ya. Kalau lebih cukup, berikutnya INKP. INKP saya sudah punya. em, Kelihatannya saya belum average up ya. Saya lupa pasang average up di sini ya. Kemungkinan nanti kalau Senin dia naik lagi, naik ke atas 8.700, saya tambah lagi average up ya. Untuk NKP target price-nya masih bisa ke 9.200. Jadi kalau dia naik ke atasnya 8.700, kalau yang mau punya buy silakan ya. Kemudian yang belum punya, kalau misalnya mau buy high sell higher takut ya Anda tunggu aja buy weakness sekitar 8.500 atau nanti MA20-nya kalau dia dites, kemungkinan MA20-nya dites sekitar area 8.400. Jadi kalau turun jangan langsung buy, tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy untuk INKP. Nah, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 8.700, target price berikutnya adalah
dia akan menguji minor resistennya di 8875 itu kita boleh average up ya kalau dia naik lagi ke atas. Jadi pasangnya buy bertahap aja. Ciri khasnya tadi INKP dia memang kalau uptrendnya masih bagus dia bisa naik berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Tapi jangan lupa kalau dia turun juga bisa berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Jadi kita lihat arahnya MA20-nya aja. MA20-nya masih mengarah ke atas berarti masih cukup aman. Itu untuk INKP. Ya, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Antam. Antam memang sedikit menyebalkan ya bagi saya ya karena sebelumnya saya sudah buy sudah lumayan profit. Kemudian kena stop lossnya di 1400 ya waktu itu saya sudah pasang ya. Kemudian ini sudah rebound Pak Sunar. Apakah sudah aman? Sebenarnya sih kalau kita lihat uptrendnya untuk Antam ini masih cukup bagus. Kenapa? Karena Antam MA20-nya masih mengarah ke atas dan harga sahamnya masih di atas MA20. Nah kalau yang sudah kena stop loss mungkin kalau yang mau lanjut kalau dia berhasil naik ke atas 1475 untuk Antam kita boleh buy high seller naik ke atasnya 1525 kita tambah lagi target pas berikutnya 1640. Memang trading itu seperti itu ya. Kadang-kadang kita gagal satu kali dua kali tapi ketiga kalinya belum tentu gagal ya. Bisa saja kali ini berhasil dan mudah-mudahan ini kalau dia berhasil lanjut lagi ke atas 1525 maka target pas berikutnya lumayan jauh juga ya 1640 kemudian kalau dia naik lagi sekitar 1800 sampai 1860 untuk Antam ya. Jadi sejauh ini memang masih cukup bagus. Memang dia ada kemungkinan testing MA20-nya. Jadi kalau yang mau buy on weakness tunggu aja di 1380 sampai 1450. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Ini kan masih turun-turun, masih testing ya. Kita tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas. Jadi kalau ditembus ke bawah tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kita baru sampai. Atau kalau nggak dikasih kita buy high seller naik ke atas 1475 atau high-nya yang hari Jumat tanggal 23 Agustus 1465 kalau dia naik ke atas itu kita boleh buy atau average up yang sudah punya. Kalau lebih cukup berikutnya untuk Pani. Pani apakah take profit atau tambah lagi atau gimana? Yang belum punya Anda boleh buy on weakness untuk Pani di sekitar area 5.500 ya paling bawah di sekitar area 4960 sampai dengan 5000. Artinya buy on weakness itu kalau turun jangan langsung buy. Kita tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia berhasil rebound mantul ke atas ya kita berusaha boleh buy atau Anda pasang automatic ordernya aja. Nah, kalau kita perhatikan di sini Pani memang ekor panjang ke atas ya. Ciri khasnya memang kadang-kadang seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan di sini yang mau buy Anda bisa tunggu buy on weakness atau kalau dia berhasil tembus lagi ke atas 5975, Anda boleh buy yang belum punya. Atau sudah punya kalau mau average up boleh. Atau yang sebelumnya sudah kena trailing stop atau stop loss mau buy back kalau dia naik ke atas 5975 boleh. Nah, kalau dia naik ke atas 6100 atau 6150, Anda boleh tambah lagi atau average up. Target price-nya di mana Pak Sunara? Kalau kita lihat di sini, kalau dia breakout lagi ke atasnya 6000 ini ya, 6150, maka kalau kita ambil acuan dari sebelumnya ya, sekitar ini 5700-an kemudian 6000 maka berikutnya setelah 6150 ya kemungkinan target price berikutnya sekitar 6300 sampai 6600-an yaitu untuk tani ya. Jadi uptrendnya masih bagus. Yang takut buy sekarang ya tunggu aja buy bonus di MA20-nya. Kadang-kadang memang gitu ya. Kalau ditinggal kita selalu dikasih kesempatan ya. Ini dikasih kesempatan sini ya. Saya kasih gambaran sini ya. Contohnya ya. Bentar. Nah, untuk sebelumnya di sini bentar. Ini mau saya agak loncat-loncat. Nah, ini kan MA20 mengarah ke atas. Ini kan jauh di atas MA20 ya. Nah, suatu saat ini dia akan dites. Dites itu artinya dipotong dari atas ke bawah. Nah, ketika dia memotong lagi dari bawah ke atas, kita berusaha buy. Memang sih ya, kalau kita sudah seperti itu loh. Pak Sunar kok ternyata lower low di sini. Saya kena stop loss ya. Kita jangan keliru ya. Analisa teknikal itu jangan dipakai untuk mengatur market ya. Jadi kadang-kadang kalau kita beli, kemudian sahamnya turun, belum tentu analisa kita salah, belum tentu. Karena kita nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham ya. Kecuali saham yang nggak liquid, Anda bisa atur. Kalau sahamnya liquid, lumayan gede ya, Anda mau atur susah. Ya ini kalau dia Pani ini juga sama. Jadi kalau kita perhatikan, kalau dia turun jangan langsung buy, tunggu rebound mantul ke atas dari MA20-nya sekitar, mungkin nanti sekitar 5500 sampai 5600 dikasih ya. Ya saya nggak akan turun, mudah-mudahan masih tetap bisa naik lagi supaya kita profit bersama, cuan bersama. Kalau lebih cukup, berikutnya untuk GJTL. GJTL kalau kita perhatikan di sini, afternya masih bagus. Terakhir dia naiknya cukup tinggi. Kalau dia breakout ke atas 1305, Anda boleh buy yang belum punya. Target price berikutnya 1415. Berikutnya lagi kalau dia breakout dari swing high-nya yang 1490, maka target price berikutnya 1650. Garis-garis yang sudah saya berikan ini sebagai acuan untuk average up. Kalau dia berhasil naik, kita tambah lagi ya. Tapi kalau misalnya turun, jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya sesuai dengan garis saya gambarkan. Kalau mau buy and weakness, Anda bisa tunggu buy and weakness di MA20-nya. Yang sering saya sebutkan ya, kalau turun di bawahnya MA20-nya,
Jangan langsung buy. Kita tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas sama seperti ini. Turun dibanting ya. Sebelumnya di sini ya tanggal 5 Agustus ya. Terus kemudian besoknya mulai naik tapi dia masih di banyak manupulnya menjelang penutupan. Jadi kita lihat besok paginya. Kalau besok paginya kita lihat sudah mulai mengarah ke atas ya. Kadang-kadang memang fluktuasi bisa turun sedikit, tapi selama dia nggak lower low dari swing low sebelumnya, ya 1 hari sebelumnya atau sampai 3 hari atau kita lihat yang agak jauh di sini, ya berarti masih aman. Apalagi MA20-nya belum mengarah ke bawah ya, memang masih melandai. Jadi masih ada harapan. Kadang-kadang memang eh, konsolidasi itu seperti itu. Kalau dia naik kena resisten, ya dia turun. Tapi seperti saya sering sebutkan ya, kita jangan kaku, jangan sampai resisten itu menjadikan tembok yang berarti kita untuk profit lebih lebih banyak ya. Buktinya seperti ini. Ini swing high-nya, ini swing high-nya. Oh gagal Pak Sunar, setiap kali swing high terus itu dia pull back. Swing high dia pull back. Nah buktinya ini 3 kali ya. Ini kena terus itu turun ya. Satu, dua, tiga. Nah kalau Anda kaku seperti itu, breakout ke atas Anda nggak mau buy. Mungkin nanti kalau ini bisa seperti ini sebelumnya ya. Naik turun konsolidasi. Dia bisa loncat dan dia sampai 1490. Ya karena uptrendnya masih bagus, maka dia masih bisa naik lagi. Nah kalau pasang stop loss-nya itu di mana, itu sesuai dengan resiko profil masing-masing ya seperti itu ya kurang lebih cukup ya kemudian oke kalau kita lihat berikutnya untuk Excel ya Excel kalau kita lihat ini sideways areanya low-nya di area 2170 ya. Ini sudah saya gambarkan Buy and Request 2170 atau 2070. Terakhir dia rebound ya. Ini memang nggak dipotong ke bawah MA20-nya. Tapi kalau kita lihat MA20-nya memang masih sideways. Ini kesempatan untuk Buy and Request untuk Excel. Kalau dia berhasil naik ke atas 2290, kita tambah lagi average up. Naik ke atas 2340, tambah lagi target price berikutnya 2400, 2500, dan 2600. Jadi untuk Excel ini peluang kenaikannya masih cukup bagus ya. Kurang lebih seperti itu cukup ini sudah 12 saham. Sebenarnya kalau di saat IHSG bullish seperti ini ya, itu saham-saham yang em, bagus itu banyak ya, upside-nya masih bagus itu banyak. Tapi saya nggak mungkin bahas satu persatu, makanya saya sediakan super sheet ya. Di sini super sheet salah satu screenernya ya untuk mencari saham-saham yang upside-nya masih bagus itu sesuai dengan kriteria Anda. Jadi kelihatannya sekilas memang ini bingung banget Pak Sunar, kok banyak banget informasinya. Mungkin ya kalau yang masih pemula itu malah makin bingung takut ya. Mungkin nggak mau pakai. Padahal ini pilihannya banyak. Itu tujuannya supaya kita fleksibel. Kita bisa pilih sesuai dengan kemampuan kemauan kita ya. Misalnya kita mau saham-saham yang di atasnya MA20-nya Pak Sunar. Karena Pak Sunar bilang kita cari saham-saham yang di atas MA20. Tapi kita juga harus pasang pengaman. Yang dalam tren dekatnya ini kalau yang Anda tipe suka trading scalping atau swing 1 sampai 3 hari, itu cari yang di atasnya MA5 ya. Lebih besar atau sama dengan MA5. Ini kita filter. Terus kemudian kita urutkan berdasarkan transaksi value terbesar. Jadi ini daftar saham-sahamnya sudah tercerminkan di sini ya. Jadi kalau pakai Suntar Superseed itu maaf ini screennya belum saya ganti. Jadi Anda ke main screener untuk Suntar Superseed tools yang saya sediakan free ya. Nah, kalau kita perhatikan ini, Anda bisa filter MA20-nya yang saya sebutkan tadi ya, lebih besar atau sama dengan, kemudian MA5-nya kita maunya yang dalam jangka pendek itu dia masih naik, masih di atasnya MA5-nya. Jadi kita urutkan berdasarkan transaksi value-nya. Nah, ini kita lihat, jangan terlalu banyak sih, kurang lebih hanya sekitar 20 saham di sini aja yang Anda lihat ya. Ini kebanyakan afternya masih bagus semua ya seperti itu ya. Saya nggak bahas semuanya karena kalau saya bahas semuanya nanti um, videonya bisa banyak berjam-jam karena marketnya masih bullish ya. Atau Anda mau seleksi berdasarkan strong buy di sini untuk indikator teknikalnya ya juga boleh ya, seperti itu ya. Jadi sebenarnya untuk tools ini saya sediakan free. Jadi Anda nggak perlu lagi langganan rekomendasi berbayar atau stock pick ya seperti itu ya. Anda cukup menggunakan um, Sunar Superseed aja ya. Seperti itu kurang lebih cukup untuk mendapatkannya Anda tinggal uh, send message ke saya, nanti saya add ke private group Telegram. Di sana Anda bisa download Sunar Superseed setiap hari ya, end of day ya, seperti itu ya. Jadi kurang lebih cukup. Sekian, terima kasih. Jangan lupa nonton video yang lainnya. Seperti biasanya di akhir video, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, terima kasih. Tetap semangat.